Perkenalkan, nama saya Arini Indah Wulandari dari kelas A2 Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai definisi dari tunanetra. Definisi dari tunanetra ialah di mana individu memiliki hambatan dalam indera penglihatan. Indera penglihatan tidak berfungsi secara sempurna sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti halnya orang normal. Jika berdasarkan usia kebutaan dibedakan menjadi dua, yaitu buta sejak lahir dan buta tidak sejak lahir, di mana artinya individu sempat memiliki pengalaman melihat, kemudian baru mengalami kebutaan. Berdasarkan kemampuan daya penglihatan, tunanetra dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada tunanetra ringan, di mana individu memiliki hambatan dalam penglihatan, namun masih bisa mengikuti program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan fungsi penglihatan. Yang kedua ada tunanetra setengah berat, yakni di mana individu kehilangan sebagian penglihatan. Hanya dengan kaca pembesar mampu mengikuti pendidikan biasa atau mampu membaca tulisan yang bercetak tebal. Yang ketiga ada tunanetra berat, di mana mereka sama sekali tidak dapat melihat. Menurut Kaufman dan Halahan, definisi tunanetra ialah di mana individu memiliki lemah penglihatan atau akurasi penglihatan kurang dari 6/60 setelah dikoreksi atau tidak lagi memiliki penglihatan. Karena tunanetra memiliki keterbatasan dalam indera penglihatan, maka proses pembelajaran menekankan pada alat indera yang lain, yaitu indera peraba dan indera pendengaran. Sekian pemaparan materi dari saya, salah kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asal Jahra dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas A2 angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab ketunanetraan. Penyebab dari terjadinya ketunanetraan ini sangatlah beragam, baik dalam sebelum kelahiran dan setelah kelahiran. Penyebab dari ketunanetraan pada masa sebelum kelahiran ini sangatlah erat dengan masalah keturunan dan pertumbuhan pada seorang anak pada saat dalam kandungan. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, ada keturunan-ketunanetraan. Ini disebabkan oleh keturunan itu sendiri yang terjadi dari hasil perkawinan saudara, sesama tunanetra, atau yang mempunyai orang tua tunanetra. Yang kedua, ada pertumbuhan anak dalam kandungan. Dalam hal ini, ketunanetraan disebabkan karena proses pertumbuhan seorang anak dalam kandungan dikarenakan adanya gangguan saat ibu hamil. Penyebab ketunanetraan pada masa setelah kelahiran terjadi setelah bayi itu lahir. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, adanya kerusakan pada bagian mata. Ini terjadi pada saat persalinan yang diakibatkan oleh benturan dari benda keras. Yang kedua, terjadi pada saat persalinan. Dalam hal ini, ibu mengalami penyakit Guinea yang dapat menularkan pada bayi. Dan pada akhirnya, bayi mengalami atau hilangnya penglihatan. Dan yang ketiga, mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan. Contohnya seperti serothalmia yang disebabkan karena kekurangan vitamin A. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke teman saya yang akan melanjutkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manjilina dari program studi pendidikan sejarah kelas A2. Di sini saya ingin memaparkan materi mengenai karakteristik tunanetra. Anak-anak tunanetra kehilangan masa belajar dalam hidupnya, dan anak tunanetra yang memiliki keterbatasan penglihatan itu tidak mudah untuk bergerak dalam interaksi dengan lingkungannya. Ada beberapa karakteristik tunanetra. Karakteristik yang pertama yaitu karakteristik kognitif. Ketunanetraan secara langsung berpengaruh pada perkembangan dan belajar dalam hal yang bervariasi. Tingkat dan keanekaragaman pengalaman. Keterbatasan pengalaman anak tunanetra dikarenakan pengaruh pengalihan fungsian organ-organ yang masih normal lainnya. Seorang anak tunanetra lebih mengandalkan indera peraba dan pendengaran untuk membantunya berinteraksi dengan lingkungan luar.
Walaupun demikian, hal ini tentu saja tidak langsung bekerja secara maksimal, layaknya indera penglihatan yang secara cepat dengan menyeluruh dalam memperoleh informasi. Keterbatasan tersebut menghalangi mereka untuk memperoleh pengalaman dan juga berpengaruh pada hubungan sosial lingkungan sekitar mereka. Interaksi dengan lingkungan jika seorang yang normal berada pada suatu ruangan yang ramai, namun dengan cepat akan mengenali keadaan ruangan tersebut. Jika orang tunanetra tidak mempunyai kontrol seperti itu, bahkan dengan keterampilan mobilitas yang dimilikinya, gambaran tentang lingkungan masih sangat tidak utuh. Karakteristik yang kedua yaitu karakteristik akademik. Dampak dari ketunanetraan tidak hanya pada terhadap perkembangan kognitif, namun juga berpengaruh pada perkembangan keterampilan akademisnya, khususnya dalam bidang membaca dan menulis. Sebagai contoh, ketika seorang yang normal melakukan kegiatan membaca dan menulis, mereka tidak perlu memperhatikan secara rinci bentuk huruf atau kata. Namun, bagi tunanetra, hal tersebut tidak bisa dilakukan karena ada gangguan pada ketajaman penglihatan. Kesulitan mereka dalam kegiatan tersebut biasanya sedikit mendapat pertolongan dengan mempergunakan berbagai alternatif media atau alat membaca dan menulis sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ada beberapa karakteristik selanjutnya, namun itu akan disampaikan oleh teman saya. Dan cukup sampai di sini pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari kelas A2 Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menyampaikan tentang karakteristik sosial dan emosional. Perilaku sosial secara tipikal dikembangkan melalui observasi kebiasaan dan kejadian sosial serta menirunya. Perbaikan biasanya dilakukan melalui penggunaan yang berulang-ulang dan bila diperlukan meminta masukan dari orang lain yang berkompeten. Karena tunanetra mempunyai keterbatasan dalam belajar melalui pengamatan dan menirukan. Siswa tunanetra sering mempunyai kesulitan dalam melakukan perilaku sosial yang benar. Selanjutnya, karakteristik peristiwa. Ketunanetraan itu sendiri tidak menimbulkan masalah atau penyimpangan perilaku pada diri anak. Meskipun demikian, hal tersebut berpengaruh pada perilakunya sebagai berikut. Rasa curiga terhadap orang lain tidak berfungsi. Indera penglihatan berpengaruh terhadap penerimaan informasi visual saat berkomunikasi dan berinteraksi. Jadi, anak tunanetra memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan anak normal, yaitu mempunyai kemampuan berhitung, menerima informasi dan kosakata yang hampir menyamai anak normal, tetapi mengalami kesulitan dalam hal pemahaman yang berhubungan dengan penglihatan, kesulitan penguasaan keterampilan sosial yang ditandai dengan sikap tubuh tidak menentu, agak kaku, serta antara ucapan dan tindakan kurang sesuai karena tidak mengetahui situasi yang ada di lingkungan sekitarnya. Sekian dari penyampaian saya ucapkan terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke teman saya berikutnya untuk melanjutkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nilamsari dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran bagi anak tunanetra. Strategi pembelajaran pada dasarnya merupakan pendayagunaan secara optimal semua komponen yang terlibat dalam proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Baik, di sini terdapat dua strategi pembelajaran, yaitu deduktif dan induktif. Yang pertama berdasarkan pihak pengolah pesan, yaitu strategi pembelajaran ekspositorik dan heuristik. Yang kedua berdasarkan pengaturan guru, yaitu strategi pembelajaran dengan seorang guru dan beregu. Yang ketiga berdasarkan jumlah siswa, yaitu individual, kelompok kecil, dan strategi klasikal. Yang keempat berdasarkan interaksi guru dan siswa, yaitu strategi tatap muka dan melalui media.
Kemudian terdapat strategi lain yang dapat diterapkan, yaitu strategi individualisasi, kooperatif, dan modifikasi perilaku. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Pojok-pojok tangan di atas lagu ini.